Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Pada saat ini kita belajar bersama-sama apa kata kebenaran. Lewat firman Tuhan kita dipimpin, kita dituntun, bahkan kita dibawa kepada kehendak Bapa supaya hidup kita berkenan kepadanya. Perkenanan Tuhan kita terima. Saat ini sharing firman Tuhan akan saya bagikan terambil di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Judul firman Tuhan pada saat ini saya bagikan buat kita semua adalah Allah yang bertindak. Firman Tuhan tadi telah kita dengar dalam Mazmur 37 ayat yang kelima berkata bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seringkali yang kita serahkan dalam Tuhan adalah masalah kita, pergumulan kita, penderitaan kita, kekurangan kita, hutang kita, persoalan kehidupan kita, mungkin kesulitan yang kita alami. Itu yang kita serahkan kepada Tuhan. Tapi saat ini firman Tuhan berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Artinya adalah yang kita serahkan adalah hidup kita kepada Tuhan. Untuk mengalami Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia pemilik dari hidup kita. Dia yang mempunyai hidup kita. Dia yang lebih tahu akan hidup kita. Dia yang lebih mengerti akan hidup kita. Sebab itu yang harus kita perbuat adalah mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sesungguhnya bahwa kita sedang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Mari belajar bersama-sama untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan yang lebih tahu akan hidup kita. Tuhan yang lebih mengerti akan hidup kita. Tuhan yang lebih memahami akan kehidupan kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita akan mengalami bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita akan dibawa kepada rencana Tuhan. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tidak satupun rencana Tuhan, rencana kecelakaan dalam hidup kita. Semua yang dari Tuhan adalah baik adanya. Semua yang berasal daripada Tuhan adalah sempurna adanya. Sekalipun jalan kita dengan jalan Tuhan berbeda, sekalipun rancangan kita dengan rancangan Tuhan berbeda, tetapi sesungguhnya jejak Tuhan adalah sempurna bagi kita. Mari Bapak Ibu semuanya, apapun yang kita alami hari-hari terakhir ini, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan masalah kita, bukan pergumulan kita, tapi hidup kita. Artinya perbuatan kita, pikiran kita, tindakan kita, apapun yang kita miliki, seluruh segenap hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Yang pertama, serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Yang kedua dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Mari kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Jangan percaya dengan kekuatan kita. Jangan mengandalkan apa yang kita miliki. Tapi percayalah kepada Tuhan, memiliki pengertian bahwa Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita. Tuhan sedang memimpin hidup kita karena kita tahu bahwa hidup kita percayakan kepada Tuhan. Ada sebuah kisah di dalam firman Tuhan, yaitu tentang seorang yang bernama Simson. Bagaimana Simson memiliki kekuatan, bagaimana memiliki sebuah kemampuan yang telah Tuhan berikan bagi dia. Dia seorang hakim, bagaimana Tuhan memberikan kemampuan kekuatan bagi Simson untuk dapat menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin. Tetapi apa yang terjadi? Simson tidak mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Karena kekuatan yang dia miliki, Simson justru percaya kepada dirinya. Berapa kali dia ingin dijebak oleh istrinya dan
istrinya ingin mengetahui kelemahan daripada Simson berulang-ulang, tetapi Simson tidak memberitahukannya. Dan pada akhirnya Simson memberitahukan bagaimana dia mempunyai kelemahan untuk rambutnya tidak tersentuh oleh gunting rambut. Apa yang terjadi pada saat Simson ada dalam pangkuan istrinya yang bernama Delila dan rambutnya telah dipotong atau digunting oleh orang suruhan daripada Delila? Apa yang terjadi pada saat Delila berteriak setelah Simson tidur dan Simson terbangun? Pernyataan daripada Simson berkata seperti ini, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan aku meronta lepas. Artinya Simson sedang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup untuk mengalahkan tentara Filistin yang ingin menangkap dia. Tanpa dia sadari kekuatannya sudah tidak ada. Akhirnya Simson mengalami penangkapan, mengalami penganiayaan, matanya dicungkil, dia ditahan, dia dipenjara. Dan pada akhir hidupnya kita tahu ceritanya bahwa Simson sangat tragis dalam kematiannya. Bagaimana dia menjadi stand up komedi. Tetapi walaupun demikian, pada akhirnya Tuhan menolong dia, memberikan kekuatan dia yang terakhir. Tetapi itulah yang terakhir daripada kehidupannya. Yang kita pelajari dari Simson adalah dia percaya kepada dirinya, bukan percaya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan pada saat ini berkata, marilah kita percaya kepada Tuhan. Sama seperti Yusuf. Yusuf berbeda dengan Simson. Yusuf tidak mempunyai kekuatan seperti yang dimiliki Simson. Tetapi Yusuf percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia mengalami proses kehidupan yang tidak menyenangkan, dia harus dijual, dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya, dia harus dipenjara, dia harus difitnah, dia harus diperbudak. Tetapi Yusuf percaya kepada Tuhan, dan pada akhirnya Yusuf mengalami sebuah proses pengangkatan daripada Tuhan, di mana Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa Mesir dari kelaparan. Inilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian Abram. Pada saat Abram tidak mempunyai anak, tetapi Tuhan berjanji bahwa Abram akan mempunyai keturunan. Dan pada saat itu mungkin mustahil karena Abram sudah lanjut usia dan istrinya Sarah juga sudah tidak bisa mengandung. Tetapi apa yang terjadi pada saat Abram percaya kepada Tuhan? Abram dibawa oleh Tuhan keluar dari kemahnya, dan Tuhan berkata kepada Abram, lihatlah bintang di langit, apakah engkau dapat menghitungnya? Seperti itulah keturunanmu nantinya. Dan Abram percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menganggap itu sebagai kebenaran. Artinya apa? Pada saat kita percaya kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang melakukan kebenaran. Dan terbukti bahwa Abram menerima semua janji Tuhan. Semua apa yang telah Tuhan firmankan, Abram menerimanya. Karena Abram percaya kepada Tuhan. Demikian juga pada saat Tuhan sudah memberikan janjinya bahwa Abram mempunyai keturunan. Dan anaknya yang bernama Ishak, anak perjanjian yang Tuhan berikan. Pada saat Tuhan memintanya untuk dipersembahkan, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Dia membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mengapa Abraham melakukan itu? Karena Abraham percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekalipun keadaan seperti sekarang tidak mempunyai alasan untuk kita melihat Tuhan bertindak, tapi firman Tuhan berkata, maka Tuhan akan bertindak pada saat kita berserah kepada Tuhan. Berserah bukan menyerah, tapi berserah artinya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Perbuatan kita, pikiran kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, segenap hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Apapun masalah kita hari ini, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Untuk Tuhan bertindak. Yang kedua adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita tidak melihat, bahkan belum melihat, bahkan tidak ada alasan
untuk kita menerima apa yang mustahil bagi manusia. Tapi firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang percaya adalah bagaimana Tuhan melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Tuhan kita yang kita percaya. Tuhan yang hidup. Mari percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap pikiran kita. Maka Tuhan akan bertindak. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dalam kehidupanmu. Maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan, sebab Dia Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan. Mari pada saat-saat terakhir ini kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada sebuah kisah bagaimana seorang yang dapat mempunyai keahlian, yaitu melempar pisau, yang bernama David. Dia dapat dalam 1 menit 60 detik dia dapat melempar sebanyak 102 pisau di dalam objek yang bergerak. Dia dapat dengan keahliannya, dia bisa melempar pisau tanpa mengena objek yang sedang bergerak. Orang yang sedang menjadi objek tersebut, dia menjadi sasaran untuk dilempar oleh David. Dan objek tersebut tidak mengenai pisau tersebut. Karena keahliannya, karena memang dia sudah terlatih pemegang rekod untuk melempar pisau, maka objek tersebut mempercayakan dirinya untuk menjadi sasaran dari pelemparan pisau dari David. Dan dia memenangkan rekod ini tanpa mengenai objek tersebut. Dia dapat melempar 102 pisau dalam waktu 1 menit 60 detik. Pertanyaannya, kalau kita menjadi objek tersebut, dan mungkin kita menjadi objek tidak dibuat bergerak, tapi dilempar oleh David pisau tersebut, mau tidak kita mempercayakan diri kepada David untuk dia melempar pisau dan kita menjadi objeknya? Ini pertanyaan bagi kita. Mungkin bagi kita takut karena khawatirnya pisaunya meleset akan mengenai tubuh kita. Tetapi hal inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terkadang kita mempunyai pertimbangan, mempunyai kecemasan, mempunyai ketakutan, mempunyai kebimbangan pada saat kita percaya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat kelima tadi, bahwa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Sekalipun mungkin secara terlihat, secara fakta kita tidak punya alasan untuk menerima pertolongan daripada Tuhan. Memang karena kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sebab itu firman Tuhan berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Orang yang hidup, yang mempercayakannya kepada Tuhan, mereka akan berjalan dalam kemustahilan. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, itu mungkin bagi Tuhan. Sebab kita mempercayai firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yang tidak berubah. Kuasa Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari, yang pertama supaya kita menerima Allah bertindak dalam kehidupan kita, yang pertama adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Pada saat semuanya itu kita lakukan, maka lihatlah Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita akan dipulihkan, keuangan kita akan dipulihkan, dan pekerjaan kita akan dipulihkan, bisnis kita akan dipulihkan. Sebab Tuhan bertindak menjadi raja atas hidup kita, menjadi penguasa atas hidup kita. Mari serahkan hidupmu pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya dimanapun yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sukacita kita dalam iman yang benar,
di dalam kehidupan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.